Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Kali ini gue lagi di Gandul, di lebih tepat di Cinere ya. Iya. Cinere. Dan gue lagi di pintu air beta. Memang di sini, di mana ini khusus giant. Di sini ada breeding, mulai dari breeding sampai ikan buat kontes ada di sini. Nah, ini kebetulan kan di sini gue lagi sama Bang Davi. Kita ngobrol-ngobrol di sini sama Bang Davi. Kita nanya-nanya sih gimana sih cara tips memilih bahanan giant sampai dengan persiapan buat di kontes. Nah, karena giant di sini memang sering dipakai buat kontes dan sering juara juga. Tapi kalau dari yang gue lihat sih kebanyakan di sini Cooper. Nah, untuk Bang Davi sendiri biasanya itu untuk memilih bahanan giant itu lebih kurang itu kayak apa sih, Bang? Ya awal-awal sih kita pilih female sama male-nya dulu. Yang Ah. dipakai kan male tuh. Kalau di situ udah aman, kita lihat tulang-tulangannya, bentukannya. Karena kalau udah terbiasa nanti kelihatan udah ngebentuk nih. Udah kelihatan ke depannya, udah tinggal ngerawat aja. Gitu. Oh, kalau untuk disortir sendiri biasa di BO berapa sih? BO kita naik botol juga seminggu di botol udah disortir. Seminggu di botol udah disortir. Seminggu di botol udah disortir. Oke, itu baru dilihat itu untuk bentuk form tulangannya. Iya. Untuk pakan sendiri itu apa pakai di sini? Ini makanya tadi nih biasa orang pakai BW ya, tapi kalau di sini pakai Cacing sutra. cacing sutra, coy. Cacing rambut, cacing sutra sebutannya. Nah, di sini karena kan orang biasa itu pemain itu paling takut ngasih casut. Biasa ya banyak faktor sih, ada juga yang bilang itu bisa bikin sembelit. Ada juga yang bisa bilang bikin badannya jelek. Mungkin karena memang kalau porsirnya ya kita pikir mungkin karena lemaknya kali banyak ya. Iya, karena kan kita main giant ya body dulu, Body dulu. pembesaran di body, baru nanti setelah 4 cm dari ember, baru kita main di soliter. Baru main di soliter. Baru kita mainin di ekornya. Itu biasanya itu kalau casut pernah ada nggak sih trouble gitu dikasih apa? Maksudnya pernah coba nggak perbandingan antara dikasih casut dengan BW atau encu gitu? Ada nggak maksudnya perbandingan yang signifikan? Oh, ini lebih bagus di sini, lebih bagus di sini. Sebenarnya sih lebih ngejar ke cepatnya. Kalau lemak lebih di badannya lebih cepat pakai cacing. Tapi kalau dibilang orang itu misalnya badannya bisa jadi lemak, jelek, Enggak. enggak sih? Enggak juga sih, itu genetiknya. Makanya kan kita lihat pas disortir ya, kalau sortirnya udah bener, ini udah tahu nih, oh ini bakalan body panjang. Ya, kita harus ngisi pakai biar tebel badannya. Oh, gitu. Jadi memang lebih cepet itu pakai casut memang kalau buat giant. Iya. Karena memang kalau sepengalaman gue coba sendiri ya, gue plakat itu pernah memang karena gue perhatiin dari kebanyakan orang. Plakat itu rata-rata kalau dikasih casut habis badannya. Iya, kalau plakat, kalau giant kan enggak. Kalau giant kita lihat dulu nih badannya. Kalau badannya agak ada yang main suju, ada yang main sampai junior, senior baru bisa main. Gitu dah. Gue suka lebih ke ikan-ikan gede nantinya mainnya. Kalau suju belum, masih manis-manis lah. Gitu kalau di sini kalau milihnya. Nah, biasanya kalau itu gue pisahin tuh ikan-ikan yang main suju atau ikan main junior. Nah, itu biasanya ngangkat dari embernya beda waktunya. Kita sortir dulu gak dari ember tuh, kita pindah ke toples, kita lihat tuh semua. Wah, ini balik lagi ke ember atau langsung ke soliter perawatan gitu. Tapi memang dari dulu lu itu makainya casut atau sebelumnya pernah nyoba pakai BW atau pakai encu? Karena cuma lambat nih, pengen pakai casut lebih cepet. Semuanya udah pernah gue coba dan ya paling mungkin lebih cocok di air di sini pakai cacing. Tapi pernah lu coba pakai BW itu pernah? Pernah. Itu sih biasa lebih ke trouble ke nggak tahu genetik juga ya, ke kepala malah. Kepala kalau pakai BW? Iya. Kalau gue sih makanya kita kan ngisi di badannya aja. Badan biar cepet gede juga kan, biar cepet jadi cuan. Oke. Nah, kalau pakai encu sendiri nih, pakai encu pernah nyoba nggak? Itu gue biasanya perawatan sebelum main, gue pakai encu baru stop casut. Perawatan itu dari Itu ikan-ikan udah flaring, udah buat khusus buat main. udah flaring khusus buat main, maksudnya dari BO berapa sih biasanya ngasih encu?
itu udah suju ya, gimana ikan siap main, ada yang junior, ada yang suju ikan. Pokoknya seminggu sebelum main settingannya ya gue pakai Nah, suju. lu pasti kan nih punya ikan nih khusus nih. Ah, Ya ibaratnya lu misalnya nggak ikan yang udah khusus lo rawat itu buat main itu di PO berapa sih? Ya memang lo itu rawatnya itu khusus lah berarti ada junior intensiv. sampai junior gue kadang-kadang ikan masih ori. Di junior masih Junior lo. senior gue ada beberapa ikan yang masih ori. Tapi ibaratnya lu ngelakuin perawatan ikan itu sama-sama. Kalau gua pribadi ya, gua jujur ikan kalau memang ya nggak pakai main kadang gua ya udah deh ala kadarnya aja gitu. Oh, jadi beda-bedain ya? Kalau gua beda-bedain kan. Enggak, kalau gue di sini semua walaupun ikan nggak kepake gue rawat semua. Perawatan berarti lu sama Semua. Gue kasih makan ya sama semua. sama. Nggak ada yang gue bedain, kecuali ikan yang mau besok, misalnya minggu besok mau main, baru gue agak beda gitu ya. Paling bedanya pakai encu. Pakai encu itu Full biasa pakai encu. seminggu sebelum main lu kasih Seminggu encu. sebelum main pakai encu. Itu buat apa sih? Karena kan lu ini sendiri ngasih casut itu ikan nggak trouble pertama kan. Nah terus lu kenapa ngerawat itu harus pakai encu? Pakai encu ya gimana ya? Biar kenceng aja gitu. Memang berarti Flaringnya lebih enak aja kalau pakai encu. Dan encunya juga kadang-kadang gua kasih makan juga, gua kasih makan dulu oh, oke. gitu. Encunya dikasih makan. Nah, encunya juga bukan encu yang halus, pakai encu yang kebo, encu yang gede-gede tuh. Cukup, Bo. Iya. Emang nggak sulit ikan? Oh, Giant enggak kali ya? Enggak. Justru dia lebih enak, lebih keras aja. Nah, kalau untuk persiapan biasanya di kontes nih, lu kalau misalnya nyiapin ikan tuh, lu lihat ikan potensi atau enggak potensi itu biasanya itu di BO ada pengaruh BO atau apa nggak sih? Enggak, semua gua rawat semua sampai gede. Paling Semua gua sampai iya, gede. Tapi lu pas mau main baru lu milih. baru gua milih. Baru gua pilih ikan. Misalnya besok mau main di mana gitu kan. Ya udah, minggu depan mau main di mana, ya udah gua minggu depan nih ikan yang ini main. Gue tinggal milih. Oke. Jadi semuanya gue rawat rata biar nggak pada ini. Biar nggak pada irian. Oke. Nah, terus gue mau nanya nih, kalau memang di sini lu kan banyak nih ikan gue lihat lu rawat semua gitu kan. Untuk lu jual sendiri, lu jual juga nggak sih amunisi? Amunisi biasanya selundupan sih kalau jual. Tapi ada nggak satu amunisi yang lu punya di sini yang bisa kita lihat semuanya? Amunisi ini sih yang bakal buat main-main, ini. Mungkin next ke depan kan nih ada kontes nih, Nah. mana sih mau ikut Banten nih, kalau nggak salah ada Enggak, nih. paling kita main di Bekasi nanti. Bekasi. Nah, Bekasi. coba nih kita mau intip nih, mana sih kira-kira ikan yang udah lu siapin ini bakal nanti nih. Sebenarnya sih nggak boleh ini. Nanti dibaca. Tapi kelas apa sih ada? Bekasi sih mau turun ya di dasar aja sih, dasar sama di koi. Kayaknya memang lu lebih fokus di dasar ya. Iya dasar di, Dasar. ya pokoknya kuper-kuper lah. Cooper mau dasar, mau Cooper Iya. dari base girl juga Base girl, memang iya. base-nya dari Cooper ya. Iya. Ada sih yang di ya ini nih. Nih amunisi. Nah, kenapa lu ini nih? Gue pengen tahu nih kelebihannya nih ikan yang di sini dengan yang lain. Sebenarnya ini yang udah sortiran dari lama nih, ini nih ikan nih. Jadi yang gue siapin, jadi gue nyiapinnya dari jauh-jauh hari, dari sebulan sebelum malah. Sebulan sebelum kontes lu udah nyiapin. Udah nyiapin Itu berarti lu nyiapin khusus dong. khusus. Tapi makan semua perawatan sama. Mungkin Perawatan sama. hanya kayak ini kan butuh size gede. Itu aja sih yang gue ini. Kadang kalau lu ngejar saya karena ikan rawatan khusus lu pusing nggak sih pakannya? Enggak. Enggak. Normal. Normal, semua sama. Normal. Walaupun dia disiapin ya normal semua, ganti airnya semuanya sama. Jadi nanti gue tinggal pilih. Ini misalnya ada berapa ikan nih. Yang ini layak untuk main, ya udah gue tinggal dipindah soliter gitu. Lu pernah nggak sih maksudnya kadang ada ikan nyiapin? Kalau gua sih biasanya ya kalau di plakat sendiri kadang ada ikan nggak balance. Harus buang tulang otomatis kan gua nyiapin. Ini ikan maksud gua lumayan nih, mungkin cuman tulangnya perlu dibuang satu. Nah itu dalam arti kan
ya udah masuk ya ini udah gua rawat khusus lah. Iya. Lu itu ngelakuin gitu juga? Enggak. Gua menurut dia jadi ada gimana ya kalau ikan ya? Pasti gue tanya dulu nih sama ikannya. Lu mau main nggak? Mau jalan-jalan nggak? Mau jalan-jalan? Ayo deh gitu kan. Lu sehat. Ya kadang-kadang dia juga paham juga, batin juga sih. Ya, namanya makhluk hidup. Gitu. Itu sih yang kita lihatnya gitu kan. Kadang-kadang orang ngelihat, oh yaudah ini sehat, bawa ya kan salon bla 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 mainin. Kita nggak tahu kondisi ikan ini gitu kan. Kadang-kadang kan maksain, ntar di arena bacul, bingung juga. Iya sih benar. Nah, chemistry kita ngerawat kan tiap hari sama dia. Kita tahu dia sehariannya ngapain gitu. Nah oke, seputar Giant juga nih gua pengen tahu kan. Giant ini kan besar-besar, lu pernah ada nggak sih dapat Giant itu yang memang gedenya itu susah? Enggak sih, paling mentok di suju. Bahkan kalau gue pernah nyobain plakat, land plakat, bener-bener plakat, gue cobain gue treatment dengan treatment Giant di sini gitu ya. Gue masukin ember, pakannya cacing, gue bisa tembus ya suju 5 cm. Tapi lu di sini ada ikan yang udah senior, size udah senior nggak sih? Senior ada, senior. Mana tuh ikannya? Ada dasar Cooper di belakang tuh, sama ini paling salah satunya ada yang main di luar pulau juga, lagi ada main di luar pulau beberapa ekor. Jadi emang gedein sampai senior gitu, lu butuh berapa lama sih? Sebenarnya sih kalau gue nggak pernah ngitungin berapa lamanya, yang gue hitung paling hitungan ember aja. Hitungan ember? Hitungan ember. Jadi gue kadang-kadang suka ngingetin gue foto. Ini baru tebar benih nih misalnya bahanan dari 3 cm 3 sentian lah, nggak 4 cm 3 sentian. Ntar mau menjelang suju baru gue angkat, biasanya sebulan tuh udah pada naik. Nah terus ada yang beda nih gue perhatiin nih. Ini ada kurayak apa nih sini, Pak? Ini Cooper ini red Cooper sama ini ada beberapa koi. Wah, koi masih ada yang ngebesgal ya. Iya. Mulai pecah. Ini Ada beberapa yang udah naik sih. umur berapa sih segede gini nih? Ini umur 1 bulan, hampir 1 bulan lebih ya, dikit. Hampir 1 bulan lebih. Ya harusnya udah naik sih. Ini biasa segini udah disortir ya? Udah disortir, udah naik botol, kita sortir buat naik ke mana, ke ember. Ke ember. Iya. Ini di botol. Nah, di botol nih sampai kayak gini. Ini berapa lama nih di botol? Ini sekitar baru 2 kali ganti air. Buset, ini ganti airnya berapa lama sekali nih? Ini 3 hari sih bang, karena kan matahari nih. Enak. Ini red Cooper ini. Coy, ini yang udah disortir. Contohnya kayak begini nih. Red Cooper yang tadi di ember, ini udah disortir. Lebih kurang ini sampai berapa kali ganti air sih dia nih bang? Baru di ember ini? 2-3 kali sih bang. 3 kali ganti air sih. Biasanya ganti airnya sih ganti air berapa hari sekali? 3-4 hari bang gua. 3-4 hari berarti lebih kurang ya sekitar 10 hari lah mungkin dia di botol, atau sampai 12 hari itu baru di ember. Diproses jadi bahanan semua sini dulu, udah di botol baru di. Ini kan masih belum pada pecah. Belum pada pecah nih. Ini kan udah nih. Kecil. Nah. Ini bahanan apa nih? Dari koi ya? Koi. Koi tadi.
Nih koi udah ada. Jadi nih, ikan juga. itu disortir pas udah di botol. Wah, ini ada bolong-bolong, ada yang bolong, ada yang enggak ya? Iya, ada yang bolong ada yang enggak. Ini sih sebenarnya dapatnya aja. Oke. Dapat botolnya. Tapi kadang kan lebih praktis juga, ada orang yang main Giant memang Semprot kadang doang gitu ya. disemprot doang ya. Ini Itu- sengaja dibotolin, jadi kan kalau disemprot kan kotoran naik dari Iya. keluar. Kalau itu Bisa, sih sistem di ember gua, Bang. Nah, sistem ember ini kita lihat di ember biasanya ini udah disortir di sini baru masuk ember. Masuk ke ember. Oke, berarti nggak semuanya ini memang dimasuk ke ember. Enggak. Berarti Kadang-kadang disortir. udah ada yang pesenan juga buat keluar. Oh. Gitu. Tapi biasa kalau jual keluar itu biasanya banyak orang minta dari botol begini atau dari ember sih? Rata-rata sih di botol Botol. Botol. Itu untuk partai. untuk partai Biasa partai per berapa sih paling kecil? per 10. Minimal. Per 5 juga ayo kita mah. Satuan juga ayo, tapi kan Oke. mahal di ongkir. Iya, benar. biasanya. Rugi ya. Iya. Mahal di ongkir. Jadi prosesnya memang udah dari burayak itu disortir, masuk ke botol baru disortir lagi buat masuk ke lebih kurang ke ember ya. Iya. Paling kalau ke botol cuma dipilih male female ya biasanya. Iya, male female terus Male sama si ikannya aja sih. Kalau kadang-kadang kan udah kelihatan tuh tulangan-tulangannya kita kan buat apa digedein gitu. Iya sih benar. Kalau memang biasa kalau memang udah ketahuan nih, misalnya jelek nih masih di ember begini tuh, itu kan dibawa kemana tuh? Biasa kasih makan kura-kura. Rata-rata masih punya predator ya. Iya, predator. Oke, ini kita lihat ke ember nih kan nih yang udah dinaik ke ember udah disortir nih. Nah, itu ember dua. Nih, di sini juga ada sih ember-ember. Mau di sini juga ada. Ember semua nih. Yang gampang aja yang gampang dibuka. Ini yang lebih gampang di sebelah sini nih. Ini semua nih ikan yang udah disortir tadi di botol. Ini di botol ada ikan, di dalamnya ada ikan juga nih. Iya, Buat? flaring dia nanti di botol. Ini female sebenarnya di botol ini. Oh, ini female. Female. Jadi fungsinya buat apa sih? Biar flaring. Flaring aja dia. Jadi nggak kadang-kadang kan ada trouble kedokan Oh. gitu. Jadi ada trouble kedokan, ada trouble ya di nggak ekor yang nggak ngembang, nggak pecah. Gitu, Oh, nggak maksudnya gede. itu di flare itu biar ngebuka gitu Ngebuka, ekornya biar ngebuka. sama kedokannya biar nggak Kedokan. masalah. Iya. Oke. Biasanya kan giant trouble-nya di situ. Karena kan ini buat ikan-ikan SNI. Jadi dibuat kayak gini gitu kan, dia flaring-flaring di sini main. Nah, oke. Jadi semua dicampur ini ditaruh semuanya ada female itu dalam ember ini supaya ikan nge-flare gitu. Karena ikan ini kan kita juga mungkin kalau ikan masih di solitaire ya kita biasa pakai stick atau dibuka skat ya. Kalau ini kan nggak mungkin ya embernya tutup jadi dijantur ini female. Ya salah satu faktornya tadi buat tadi sih biar dia ekornya cepet ngebuka aja sih sama biasa kedokannya ada masalah. Iya, di giant biasanya penyakitnya itu. Memang female semua ditaruh kayaknya nih ya. Iya, female semua. Ini umur-umur sebulan nih. Belum sebulan sih malah. Bisa di-shoot sih. Gitu. Nih kalau mau lihat nih sebulan nih udah Nih, buset. Ini ada kali tunjuk ada BO-nya. ini paling 4 sentian, Belum sebulan coy. Anjir 4 cm. 4 senti. Hancur. Gila ikan yang gede. Ini kupernya tadi biasa gue kan. Nah, Cooper Baskel. Ini belum sebulan ya? Belum. Udah segede gini. Nah, ntar kira-kira sebulan ya sebulan lebih seminggu lah kita langsung masuk ke toples. Dari toples baru kita sortir lagi ikan yang layak untuk di soliter dan ikan yang harus dibesarin lagi. Casuk semua nih kan. Sasut, pakai sasut semua. Dan harus pakai ketapang juga kalau di ember karena kan kita nggak tiap hari di ember nih. Gitu. Oh. Buat stabilin aja karena kan di outdoor gini kan. Ini ember begini nih air segini banyak. Hah? Ember segini banyak nih ganti airnya gimana sih? Semprot. Kita sistem suntik ke bawah. Pakai selang ke bawah ntar kan ini bolong Oh gimana? iya iya. Kotorannya naik baru ngebuang ya? Iya, baru ngebuang. Berarti memang di ini nggak ada ganti-ganti total ya? Paling kalau di Kalau kita panen biasanya baru ganti ikan ganti air. ganti air baru. Air baru. Berarti ikan ini memang dia dari dia masuk ini air nggak ganti-ganti. Enggak. Dan ya paling ngejaganya kalau misalnya lagi musim ada
hujan atau lagi musim dingin atau musim panas kita nembak air aja gitu. Mungkin kan surut juga tuh air, ya udah paling kita nambah air, nyuntik air ke bawah, ntar kan kotorannya ke atas dan ada bolongan di ember nih, ntar keluar deh kotorannya. Sebenarnya ya gitu sih, kalau daripada kita kan capek juga kalau ngangkatin ember. Casut ya, tapi kalau dari yang gue lihat sih emang nggak ada apa ya, maksudnya ini ikan makan casut, cuman kalau plakat bisa gue lihat sih beda. Iya. Itu ini mungkin yang takut makan casut ini kita udah lihat bukti sendiri ya, ini udah bukti sendiri dengan mata kepala, maksudnya ini ikan giant kalau dikasih casut sih kalau gue lihat sih nggak ada masalah sih di sini ya. Cuman kembali lagi mungkin orang punya cara beda-beda gitu. Tapi kalau di sini sendiri sih casut, full casut. dan mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri tuh ya ikan-ikannya itu kayak gimana ikan dikasih casut sih. Ya kalian sendiri yang nilai itu, menurut kalian itu ikan kurang atau enggak, itu kan ya punya orang, tiap orang punya persepsi beda-beda sih. Cuman kalau menurut gua sendiri sih ikan nggak ada soal nih yang dikasih casut. Iya, karena kan Betul. kita di Giant kita ngejar size-nya biar cepet aja, sebulan yes, istilahnya 2 bulan tuh udah flaring udah siap gitu buat main. Itu benar-benar di push. Tapi kecuali itu ikan-ikan yang main suju, Bang. Yang main suju. Iya, main super junior 5 cm. Nah, untuk junior kita balikin lagi ke sini, makanya kan ada toples tuh. Sortir di toples dulu. Nah, kalau udah ngelewatin suju, baru kita balik lagi ke toples lagi, flaring lagi. Gitu. Berarti kalau memang dikejar di junior itu ikan di suju masih di sini. Suju masih di sini. Sampai Size 55 up lah. 55 up baru diangkut di soliter. Kadang-kadang ikan kita juga nggak tahu trouble di sini gimana kita kan, karena ya kita bikin kayak di alam aja udah. Kena panas syukur, kena hujan ya udah gitu. Nggak ada yang dibeda-bedain, semua juga. Cakep ini kan. Nah sekarang kita lihat contoh ikan yang udah dinaikin nih, kita lihat sampelnya yang udah dinaikin kayak apa. Ini ikan asli casut. Iya. Nah oke, ini ikan yang udah dinaikin dari ember ke soliter nih, contoh ikan yang udah dikasih casut nih ya. Nih mungkin bisa lihat nih, karena casutnya lagi nggak ada sih, mungkin nggak ada bisa di iniin ya. Iya. Contohin. Nah ini ikan-ikan giantnya nih, ini kira-kira umur berapa sih ini nih? Ini baru umur sebulan lebih, sebulan 2 minggu lah. Sebulan 2 minggu udah segede gini nih ya. Nah, Buat dipus nih, pakai casut memang sih lebih cepat karena mungkin lemaknya dia ya, bagus juga buat ikan. Iya. Lemak buat naikin size itu memang lebih cepat pakai casut. Makanya kebanyakan dulu apalagi pemain warna itu pakai casut. Cuman ya biasa mungkin badan tebal-tebal karena Iya, over kali ngasihnya. over. Nih ikan nih yang udah dikasih casut nih. mungkin kita juga naikin juga nggak suju, 4, menjelang suju baru kita taikin ke toples yang layak buat di soliter aja. Dikurang 4 sampai 4,5 lah ya. Iya, ini kayak ikan-ikan ini nih. Ini kan masih 4 cm, 4 koma lah. Ini kan. Tester nih. Iya. Dragon. Sekarang lagi musimnya dragon. Naga. Gitu yang ini kan. Ini kan ikan kayaknya main suju nih. Jadi di soliter pun kita tetap main pakai casut. Casut semua coy, ini badan mungkin lihat nih. Biajib nih. Nah. Marble-nya, tuh. Masih stabil sih. Iya. Ini ikan yang udah dirawat kira-kira Ini kira-kira 2 minggu, ini baru ya 2 mingguan lah kurang lebih. 2 mingguan lah ya. 2 mingguan baru masuk pada ke soliter, karena kita juga lagi nggak megang ikan gede. Oh. Gitu, kehabisan ikan gede. Ini kuper-kuperannya nih. Mungkin kita melihat kuper-kupernya nih. Sebelah sini nih yang bawah nih seru nih. Kuper nih. Ini mungkin kalau melihat kuper-kuperannya, ini kuper-kuperan lebih kurang kayak begini nih.
Semua di lakban ya. Mungkin kalau di lakban ini supaya dorsalnya nggak ngambang aja kali ini. Iya, Biar nggak naik ke datar, biar nggak ada masalah ini. Misalnya tutup semua. Ini udah yang udah kasih ini buah udah disortir ya. Ini Ikan. yang masuk sini ikan-ikan yang biasanya spesial. Khusus. Khusus. Ini ikan khusus nih spesial nih. Iya, udah ikan-ikan pesanan ini. Nah, ikan pesanan mungkin nanti yang ada mau nyari, pengen nyari amunisi Cooper, di sini ada nih. Nanti ikannya kita shoot. Tapi sebelum Sendukan pasti. Japri lah, Pak. Via Iya. Japri. Kalau harga bisik-bisik aja jalur bawah tanah. Kan? Nggak enak sama yang lain. Nah, selain Cooper di sini juga ada Best Girl, ada koi. Nah, mungkin kalau mungkin mau lihat koinya ada di sebelah sini nih. Ada kok yang sudah. Nah, ini kan nih enak-enak nih. Ini koi. Ini uniknya nih soliter panjang begini nih kacanya 2 coy. Kayak spion. Spion motor coy, biar imbang dia kiri kanan. Biar dia yang selalu mengingat masa lalu. Nah, ini ikannya Cooper ada. Ini kombi. bisa masuk ke dragon, ke kombi. Kombinya tapi putus nih kayaknya. Iya. Oke. Nah, dragon nih ikannya begini nih, lu taruh kaca begini buat apa sih? Dia biar flaringnya fungsinya sama kayak di ember, jantur sebenarnya. Kalau biasa kan gua tuh pakai tengah doang. Ini karena gedean kali ya. Kalau Iya. pakai tengah. Ini sekitar 60-an, 60 lah, 60 cm. Nah, pakai 2 supaya mungkin kalau dia kiri bisa Iya. lebih sering lah flaringnya. Ya, kali. Sebenarnya gue males tiap hari buka ini sih, buka apa sih Buka namanya? skat. Buka skat. Jadi biarin aja di flaring. Gitu, ini kan ada koi-koinya nih. Ini koinya nih. Ini koinya coy. Wah, tuh. Nah, ini enak nih. Tahu aja Bapak. Nggak tahu Bang, injek aja. Jangan tuh, jebol. Enggak, nggak Ini jebol. nih yang dicari masyarakat nih. Nah, ini ikan soliter segini banyak, segini gede nih, ganti hari 2 hari sekali nih. 2 hari sekali. Total? Total semua. Mentret dah nih. Ya, totalitas. Iya. Tapi kan yang penting kan Apa ikan tuh? nggak mengkhianati hasil ya. Itu dia, makanya kita rawat kan semua sama. Walaupun ikan, ya maaf kalau kurang bagus gitu, kurang agak prospek, kadang-kadang kita rawat juga dia ngasih impact ke kita. Karena kan bisa ada kemungkinan juga kadang ikan yang nggak kita sangka-sangka tiba-tiba pas kita mau main Ada. ada Dia begitu. sehat. Dia sehat, dia Justru mau dia kayaknya lebih ada kans ya. Iya. Kita makanya nggak bisa underestimate sama ikan yang reject atau ya kurang bagus lah, bukan reject sih, kurang bagus. Yang tiba-tiba dia nongol gitu kan. Bukan ibaratnya ya bukan pilihan utama. Iya. Ada pemain pengganti. Ya, main cadangan juga Pemain kadang dia cadangan, yang main iya. yang nyetak golnya. Nah. Rata-rata udah beri semua sih. Nih. Nah, nggak. Luar biasa nih koinnya nih. Ikan di sini bening semua sih, nggak pakai ketapang karena memang udah biasa aman ya pakai bening begini ya. Jadi ya ada yang beberapa kan kalau di tempat ya yang teman-teman lain kan ada beberapa yang pakai ketapang, obat biru atau obat kuning. Nah, Jadi di sini nyamannya pada pakai air bening. nah, kalau gua sendiri kan biasanya itu gua pakai ketapang itu supaya memperlama siklus ganti air. Apalagi ikan yang memang kayak tadi gua sempat bilang itu ikan yang memang ya, bukan pilihan utama lah ibaratnya pemain cadangan. Pada umumnya kan kalau gua pakai ketapang jadi ganti airnya ya ngisi pot aja sih. Enggak, jadi gini kenapa gue nggak main ketapang dan ikan sebenarnya sayang sama ketapangnya sih. Jadi kalau pakai ketapang kan kita malas sebenarnya. Jadi malas ikan jadi apa adanya, kita nggak rawat, besok aja masih pakai ketapang. Jadi kalau bening gini kotor dikit Iya, lebih kelihatan ya. gitu. Sebenarnya ini baru kemarin diganti, ini masih bening. Masih bening. Jadi kalau pakai ketapang kita jadi malas. Nah, ikan kan butuh besar. Iya sih. Gitu. Ini apa nih plakat nih? Itu giant, Bang. Jalan juga. Giant. Ini kurus banget tapi. Tapi
inilah yang maksud gue, yang sortiran spesial nggak ke ember gitu. Kayak plakat ya. Iya kayak plakat sih bodinya asli. Iya. Ini kecil. Tapi ini nggak lu FBR nih, masih gini. Enggak, karena mungkin ini, nah ini ikan main suju nih, 5 cm dia harus main. 5 cm harus main. Iya. Nah, kenapa 5 cm harus main nih kan? Emang kenapa nggak bisa pakai junior? Ikan udah over. Terlanjur masuk ekornya. Iya, udah over, dan kalau dimainin besar juga nantinya nggak akan cocok untuk main besar. Tapi goyang. Oke, ini gue terus sama sebelah sini nih kayaknya nih. Iya, kupar itu. Nah, kayaknya enak aja gitu. Main plakat ngeliat giant kayak gini gitu ya. Asik juga kayaknya. Padahal masih kecil. Iya udah. Ya inilah ikan main suju tuh kayak gini gitu. Ini kayak ini kan ikan main junior nih kan. Kalau gua sendiri sih malesnya main giant karena memang sih tempat pertama harus gede ya. Otomatis kalau tempat gede itu kan perawatan memang dikit capek. Iya. Ya kan? Kalau plakat kan lebih simpel ya tempat kecil. Tapi kan kalau lihat giant kayak begini jadi pengen. Enggak, sebenarnya gini, gimana kita kerjainnya gitu, ngerjainnya. Kalau kita ngerjain pakai otot ya capek pasti. Kan ada trik-triknya lah supaya nggak capek gitu kan. Soliter gini gimana ngangkat-ngangkatnya kan, orang pada nanya gimana ngangkat-ngangkatnya, itu ada trik-triknya lah, cara-caranya gitu biar kita. Malah sehari kadang-kadang gue bisa 3 rak. 3 rak sehari. 3 rak Lu ngerjain sendiri semua? Jadi proses dari kecil sampai gede ya sendirian aja. Jadi pahit manisnya telan aja sendiri. Gitu. Tapi manis terus ini cuy. Amin. Gitu. Oke, ini kita udah lihat tadi ikannya. Kita udah lihat dari burayaknya, botolnya, proses milih bahan sampai di ember sampai ke soliter kita udah lihat. Ini ikan semua asli real makan casut, nggak ada ancu sama sekali. Jadi mungkin buat pemain giant ya kembali lagi ke stigma masing-masing. Mau mencoba silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga, karena ini kan memang cara orang ini ngerawat di sini. Bang Davi ini ngerawat di sini sendiri pakai casut, dan kita udah lihat nih hasilnya itu kayak gimana gitu ya. Casut mungkin cuman porsirnya aja sih, mungkin kalau di plakat sih gua nggak pernah nyoba, teman kalau giant ini kita udah lihat sendiri dengan mata kepala. Oke, mungkin itu sih kita perjalanan yang kita lihat semua. Thank you nih Bang Davi, kita udah dikasih lihat dia jalan-jalan keliling, dibagi ilmunya nih soal casut nih, kita baru ini lihat nih. Oke, mungkin sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia. Thank you, Bang. Sama-sama. Big,